Allah nggawe makhluk kan telu. Ana makhluk sing digawe saka geni jenenge setan. Makhluk iki ra tau bener, salah terus jenenge setan. Oh, mulane Bu jenengan nek duwe bojo kok salah, alhamdulillah Pak sampean cek wong. Kok sampeyan nuntut bojomu kon bener terus, aja rabi wong. Rabi yo mana? Kiai Duja itu sadar betul bahwa orang masuk surga itu bukan karena amal, karena ridho Allah. Selama ini kita ini ya, lebih banyak diterangkan ibadah itu golek swarga. Nah, itu apa? Itu bagi anak-anak kecil yang baru mulai ibadah. Dan jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu di leher. Ini kewajiban bayar anak sekolah sekian, ini harus beli beras sekian, itu hemat. Sing gak oleh iku momot. Bahwa air mata itu tandanya orang mempunyai rahmat. Jadi kalau kita itu sedih nggak masalah. Saya sedih, tapi saya tidak mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Ibu saya punya tanggungan Ramadan 1 bulan keranten gerak. Apakah saya kemudian mengkodok puasa atas nama ibu saya? Nabi menjawab, sumi anha. Andaikan pahala puasa niku tidak nyampe ke ahli kubur, Nabi tidak akan nyuruh. La halimun awwahum, wong iku lembut, menyejukkan. Boten kereng Nabi Ibrahim. Innahu la halimun awwahum munib. Nabi Ibrahim iku ya wong lembut, menyejukkan hati, ten ono opo-opo dibalikno karo pangeran. Gusti Allah nggawe makhluk kan telu. Ana makhluk sing digawe saka geni jenenge setan. Makhluk iki ra tau bener, salah terus jenenge setan. Oh, mulane Bu jenengan nek duwe bojo kok salah, alhamdulillah Pak sampean cek wong. Kok sampeyan nuntut bojomu kon bener terus, aja rabi wong. Rabi yo mana? Kiai Duja itu sadar betul bahwa orang masuk surga itu bukan karena amal, karena ridho Allah. Selama ini kita ini ya, lebih banyak diterangkan ibadah itu golek swarga. Nah, itu apa? Itu bagi anak-anak kecil yang baru mulai ibadah. Dan jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu di leher. Ini kewajiban bayar anak sekolah sekian, ini harus beli beras sekian, itu hemat. Sing gak oleh iku momot. Bahwa air mata itu tandanya orang mempunyai rahmat. Jadi kalau kita itu sedih nggak masalah. Saya sedih, tapi saya tidak mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Ibu saya punya tanggungan Ramadan 1 bulan keranten gerak. Apakah saya kemudian mengkodok puasa atas nama ibu saya? Nabi menjawab, sumi anha. Andaikan pahala puasa niku tidak nyampe ke ahli kubur, Nabi tidak akan nyuruh.
wong iku lembut, menyejukkan. Boten kereng Nabi Ibrahim. Innahu lahalimun awwahum munib. Nabi Ibrahim iku ya wong lembut, menyejukkan hati, ten ono apa-apa dibalekno karo pangeran. Gusti Allah nggawe makhluk kan telu. Ana makhluk sing digawe saka geni jenenge setan. Makhluk iki ra tau bener, salah terus jenenge setan. Mulane Bu jenengan nek duwe bojo kok salah, alhamdulillah Pak sampean cek wong. Kok sampeyan nuntut bojomu kon bener terus, aja rabi wong. Rabi yo mana? Kiai Duja itu sadar betul bahwa orang masuk surga itu bukan karena amal, karena ridho Allah. Selama ini kita ini ya, lebih banyak diterangkan ibadah itu golek swarga. Nah, itu apa? Itu bagi anak-anak kecil yang baru mulai ibadah. Dan jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu di leher. Ini kewajiban bayar anak sekolah sekian, ini harus beli beras sekian, itu hemat. Sing gak oleh iku mumet. Bahwa air mata itu tandanya orang mempunyai rahmat. Jadi kalau kita itu sedih nggak masalah. Saya sedih, tapi saya tidak mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Ibu saya punya tanggungan Ramadan 1 bulan keranten gerah. Apakah saya kemudian mengkodok puasa atas nama ibu saya? Nabi menjawab, sumi anha. Andaikan pahala puasa niku tidak nyampe ke ahli kubur, Nabi tidak akan nyuruh. Lahalimun awwahum, wong iku lembut, menyejukkan. Boten kereng Nabi Ibrahim. Innahu lahalimun awwahum munib. Nabi Ibrahim iku ya wong lembut, menyejukkan hati, ten ono apa-apa dibalekno karo pangeran. Gusti Allah nggawe makhluk kan telu. Ana makhluk sing digawe saka geni jenenge setan. Makhluk iki ra tau bener, salah terus jenenge setan. Mulane Bu jenengan nek duwe bojo kok salah, alhamdulillah Pak sampean cek wong. Kok sampeyan nuntut bojomu kon bener terus, aja rabi wong. Rabi yo mana? Kiai Duja itu sadar betul bahwa orang masuk surga itu bukan karena amal, karena ridho Allah. Selama ini kita ini ya, lebih banyak diterangkan ibadah itu golek swarga. Nah, itu apa? Itu bagi anak-anak kecil yang baru mulai ibadah. Dan jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu di leher. Ini kewajiban bayar anak sekolah sekian, ini harus beli beras sekian, itu hemat. Sing gak oleh iku mumet. Bahwa air mata itu tandanya orang mempunyai rahmat. Jadi kalau kita itu sedih nggak masalah. Saya sedih, tapi saya tidak mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Itu dawuh Kanjeng Nabi.
saya punya tanggungan Ramadan 1 bulan keranten gerah. Apakah saya kemudian mengkodok puasa atas nama ibu saya? Nabi menjawab, sumi anha. Andaikan pahala puasa niku tidak nyampe ke ahli kubur, Nabi tidak akan nyuruh. Halimun awwahum, wong iku lembut menyejukkan, boten kereng Nabi Ibrahim. Innahu lahalimun awwahum munib. Nabi Ibrahim iku ya wong lembut menyejukkan hati, ten ono apa-apa dibalikno karo pangeran. Gusti Allah nggawe makhluk kan telu. Ana makhluk sing digawe saka geni jenenge setan. Makhluk iki ra tau bener, salah terus jenenge setan. Oh, mulane Bu jenengan nek duwe bojo kok salah, alhamdulillah Pak sampean cek wong. Kok sampeyan nuntut bojomu kon bener terus, aja rabi wong. Rabi yo mana? Kiai Duja itu sadar betul bahwa orang masuk surga itu bukan karena amal, karena ridho Allah. Selama ini kita ini ya, lebih banyak diterangkan ibadah itu golek swarga. Nah, itu apa? Itu bagi anak-anak kecil yang baru mulai ibadah. Dan jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu di leher. Ini kewajiban bayar anak sekolah sekian, ini harus beli beras sekian, itu hemat. Sing gak oleh iku momot. Bahwa air mata itu tandanya orang mempunyai rahmat. Jadi kalau kita itu sedih nggak masalah. Saya sedih, tapi saya tidak mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Ibu saya punya tanggungan Ramadan 1 bulan keranten gerah. Apakah saya kemudian mengkodok puasa atas nama ibu saya? Nabi menjawab, sumi anha. Andaikan pahala puasa niku tidak nyampe ke ahli kubur, Nabi tidak akan nyuruh. Halimun awwahum, wong iku lembut menyejukkan, boten kereng Nabi Ibrahim. Innahu lahalimun awwahum munib. Nabi Ibrahim iku ya wong lembut menyejukkan hati, ten ono apa-apa dibalikno karo pangeran. Gusti Allah nggawe makhluk kan telu. Ana makhluk sing digawe saka geni jenenge setan. Makhluk iki ra tau bener, salah terus jenenge setan. Oh, mulane Bu jenengan nek duwe bojo kok salah, alhamdulillah Pak sampean cek wong. Kok sampeyan nuntut bojomu kon bener terus, aja rabi wong. Rabi yo mana? Kiai Duja itu sadar betul bahwa orang masuk surga itu bukan karena amal, karena ridho Allah. Selama ini kita ini ya, lebih banyak diterangkan ibadah itu golek swarga. Nah, itu apa? Itu bagi anak-anak kecil yang baru mulai ibadah. Dan jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu di leher. Ini kewajiban bayar anak sekolah sekian, ini harus beli beras sekian, itu hemat. Sing gak oleh iku momot.
Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh Assalamualaikum ya ahi ya ukti. Assalamualaikum ya ahi ya ukti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya ahi ya ukti. 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 Di era kompetisi global yang menggetarkan jiwa, pendidikan Islam hadir dalam menuntun kita untuk mencapai pendidikan yang baik, menyuarakan harmoni di tengah dinamika dunia. Banyaknya guncangan dan juga cobaan-cobaan dalam menempuh pendidikan di era sekarang. Tentunya pendidikan Islam ada untuk membimbing kita semua. Pendidikan Islam membimbing langkah-langkah dan juga menyongsong masa depan dengan penuh gemilang. Dengan kekuatan Islam mengukir sejarah adanya pendidikan Islam yang menghasilkan generasi emas bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir dalam acara Tabuh Maghrib Ngabuburit Asik. Acara ini dipersembahkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan didukung oleh Bank Jatim Syariah. Baik pemirsa, sembari kita menunggu pengumandangan azan maghrib, marilah nantinya Agika ditemani oleh Azma Entertainment dan audiens dari Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Pengurus Wilayah Jawa Timur serta dari Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Pengurus Wilayah Jawa Timur. Di kesempatan yang luar biasa pada hari ini, tentunya Agika akan berbincang dengan kedua narasumber kita pada sore hari ini yang sangat luar biasa, yang tentunya sebagai tokoh pendidikan dan hari ini akan berbagi ilmu bersama kita semua terkait bagaimana pendidikan Islam di era saat ini untuk bisa menciptakan generasi emas yang gemilang. Baiklah hadirin sekalian, marilah kita sambut bersama kedua narasumber kita hebat kita pada sore hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Anda Yusuf Amrozi MMT selaku Sekretaris Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jawa Timur, serta kepada yang terhormat Gus Noor Syodik Askandar SEMM selaku Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Baik pemirsa, di sore yang cerah ini kita sudah bersama dengan kedua narasumber hebat kita, bersama Pak Yusuf selaku Sekretaris Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan juga Gus Noor Syodik Askandar SE selaku Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kiranya kabarnya di sore hari ini
hari bulan Ramadan ini Pak. Puasa-puasa tetap semangat ya Pak. Alhamdulillah. Monggo. Masya Allah. Setelah pulang dari umroh, mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi bermain ke Tanah Suci, kiranya kita menitip doa yang baik-baik ya Bapak ya. Baik Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Kalau kabar saya selalu baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Selalu berpikir positif ya Bapak ya? Oh, harus itu positif, berpikir positif itu wajib. Nah, baik pemirsa, di mana dalam sesi kali ini kita berhadapan dengan pembahasan pendidikan agama Islam yang nantinya akan dikupas bersama dengan dua tokoh narasumber hebat kita pada hari ini. Namun kiranya kita akan kembali lagi pada segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tabuh Maghrib Ngabuburit Asik. Alangkah sempit dunia, rezeki dicari alangkah susah. Mungkin kita sudah lupa, sedekah lapangkan dada. Assalamualaikum ya ahi ya uti. Assalamualaikum ya ahi ya uti. Assalamualaikum ya ahi ya uti. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Gusti Allah nggawe makhluk kan telu. Ana makhluk sing digawe saka geni jenenge setan. Makhluk iki ra tau bener, salah terus jenenge setan. Oh, mulane Bu jenengan nek duwe bojo kok salah, alhamdulillah Pak sampean cek wong. Kok sampeyan nuntut bojomu kon bener terus, aja rabi wong. Rabi yo mana? Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Kiai Duja itu sadar betul bahwa orang masuk surga itu bukan karena amal, karena ridho Allah. Selama ini kita ini lebih banyak diterangkan ibadah itu golek swarga. Nah, itu apa? Itu bagi anak-anak kecil yang baru mulai ibadah. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. La halimun awwahum, wong iku lembut, menyejukkan. Boten kereng Nabi Ibrahim. Innahu la halimun awwahum munib. Nabi Ibrahim iku ya wonge lembut, menyejukkan hati, ten ono opo-opo dibalikno karo pangeran. Pendidikan Islam mengalun, melintasi waktu, menyemai nilai-nilai kebijaksanaan dan ketakwaan,
sebagai panglima perdamaian di tengah gejolak persaingan. Dalam alunan kebijaksanaan dan hikmah, pendidikan Islam menjadi benteng spiritual bagi insan-insan yang tenggelam dalam arus tantangan zaman. Dalam perjalanannya yang penuh makna, pendidikan Islam menawarkan panggung kearifan yang melampaui batas-batas geografis dan waktu. Pendidikan Islam memberi arahan dan pencerahan bagi umat, mengajarkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kasih sayang. Sebagai harta yang tak ternilai, pendidikan Islam memperkaya jiwa dan akal dengan pengetahuan yang mendalam tentang ajaran suci serta prinsip-prinsip moral yang mencerahkan. Di era kompetisi global yang ganas, pendidikan Islam membawa harapan dan optimisme, mengajarkan kesabaran dan ketekunan dalam mengejar cita-cita luhur. Dalam lautan persaingan global yang menggelora, pendidikan Islam menjadi pelabuhan aman dan pelita yang terang, menuntun umat menuju kejayaan dan kebahagiaan. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Setelah kita menyapa kedua narasumber kita yang hebat, pada kali ini kita telah menyaksikan bersama VT mengenai pendidikan Islam di era saat ini, Gus. Tentunya di tengah kemajuan teknologi, kita juga persaingan kita semakin ketat. Nah, pertanyaan yang pertama kali Agika tanyakan adalah kira-kira strategi apa sih Gus yang sekiranya bisa memperkuat pendidikan Islam di tengah kompetisi global saat ini? Monggo Gus. Kalau saya ditanya itu sampai sekarang ya pendidikan Islam itu yang paling baik khususnya di Nahdlatul Ulama. Kenapa ini saya sampaikan? Karena para muassis Nahdlatul Ulama sudah menyampaikan bahwa pendidikan itu harus menghasilkan generasi yang pintar dan benar. Artinya apa? Tidak hanya menghasilkan orang dengan kualifikasi keilmuan yang baik, tetapi juga orang yang benar. Dan ini menjadi pencerahan di Islam dan di Indonesia khususnya. Kenapa? Karena dengan tagline dua hal itu, ini memadukan dua hal, antara ilmu dan perilaku sekaligus. Sehingga dengan demikian nanti diharapkan orang yang berilmu itu mampu menerapkan keilmuannya dengan cara-cara yang benar, dalam kehidupan yang benar, dan mengarahkan orang-orang yang benar. Nah ini bedanya dengan pendidikan-pendidikan lain. Pendidikan lain seringkali hanya pada persoalan bagaimana meningkatkan kepintaran orang, tapi tidak pada kebenarannya. Sehingga apa? Bahwa sekarang ini di Indonesia banyak orang pinter, tapi juga orang yang nggak benar tambah terus. Salah satu indikasinya ya Indonesia itu yang pinter banyak, korupsinya tetap terbaik. Pinternya untuk meminteri orang lain berarti ya Gus. Mungkin dari Pak Yusuf bagaimana Pak? Jadi kalau kita tengok masa lalu sejarah peradaban dunia, paling tidak ada dua epicentrum. Epicentrum pertama adalah keilmuan yang dikembangkan oleh Barat yang kemudian bertransformasi ke seluruh dunia, yang akhirnya kemudian meneguhkan atau menguatkan pada sisi rasionalitas. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, semangat keilmuan yang didasarkan pada abad pertengahan. Nah, abad pertengahan ini yang kemudian lebih dominan keilmuan, pengembangan keilmuan keagamaan. Baik itu ketika dulu di tradisi gereja, termasuk juga ketika Islam hadir, yang kemudian diadopsi hingga merata termasuk di Indonesia. Nah, apa bedanya? Saya kira kalau keilmuan Barat lebih menekankan sekuler, itu berarti memisahkan ya wilayah agama dan wilayah rasional. Nah, sementara bagaimana kemudian tradisi Islam itu mengadopsi. Jadi semangat rasionalitas juga diimbangi, dibentengi dengan
semangat moralitas, semangat religiositas yang itu nanti akan bisa membingkai bahwa keilmuan rasional itu tidak ngawur. Nah, kira-kira seperti apa? Yang itu yang akhirnya kemudian saya kira menjadi nilai tawar bagi pendidikan Islam di dunia, saya kira. Dan itu nilai jual kita. Betul Pak, Masya Allah sekali Agika pernah mendengarkan pepatah bahwa ketika kita memiliki kepintaran tentunya harus selaras dengan akhlak yang baik. Betul nggak Pak? Karena kalau kita tidak punya akhlak untuk mengimbangi hal tersebut tentunya seperti yang disampaikan oleh Gus Noor tadi, kalau misalkan banyak sekali kasus korupsi di Indonesia. Nah tapi Pak Yusuf ketika melihat bagaimana sih Pak generasi muda saat ini yang tentunya itu di tengah kemajuan teknologi itu banyak banget Pak godaannya. Nah, peran pendidikan Islam untuk bisa membantu generasi muda saat ini, kiranya di bagian mana Pak? Itulah tantangannya. Jadi ini kan semua kan di era disrupsi ya, dengan IT itu akhirnya nanti dalam tanda kutip merusak atau ada gangguan segala sendi kehidupan. Jadi memang tidak ada caraan bahwa pendekatan doktriner atau pendekatan edukasi yang inovatif, yang mungkin pro dengan semangat milenial itu sudah digalakkan, ya kan? TPQ dan sebangsa tetap jalan, tetapi mungkin kemasan-kemasan keagamaan, bagaimana tadi Islam itu disampaikan misalnya dengan kartun yang lucu, atau kemudian dengan dongeng dan seterusnya ya, yang itu berbasis digital, berbasis milenial, sehingga anak-anak itu akan tetap ngeh dan tetap cinta terhadap agamanya, sehingga sampai kiamat pun kita berharap bahwa agama itu masih punya masa depan, gitu ya. Dengan pendekatan yang kreatif ini saya kira. Benar sekali Gus, karena benar ya Gus, karena saya pun sebagai mahasiswa ilmu komunikasi tentunya di luar sana banyak sekali job-job yang menawarkan tapi persyaratannya melepas jilbab seperti itu kan juga sebuah godaan ya Gus di tengah generasi muda saat ini. Nah mungkin pandangan dari Gus Noor Shadiq sendiri terkait bagaimana kita sebagai generasi muda untuk bisa memegang teguh ajaran Islam namun juga tetap bisa meraih pendidikan untuk bisa bersaing di tengah kompetisi global yang tentunya persaingannya ketat sekali Gus. Kalau saya pada zaman apapun itu pendidikan itu parameternya 3. 1, ilmunya meningkat. Jadi orang sekolah itu tambah pinter, orang kuliah itu tambah pinter. Yang kedua keterampilannya tambah kuat. Artinya ilmu yang diperoleh itu betul-betul bisa dimanfaatkan. Itu parameter yang kedua. Tidak ada artinya kalau kita punya ilmu terus tidak diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajri bila tamrin. Jadi Islam membuat membuat ukuran itu pohon yang berbuah. Kenapa pohon yang berbuah? Karena kalau pohon yang berbuah itu hidup manfaat, mati manfaat. Tapi kalau pohon tidak berbuah itu lebih manfaat kalau sudah mati. Itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, akhlaknya baik. Jadi orang yang berpendidikan itu harus akhlaknya makin baik. Jadi makin tinggi ilmunya, sebetulnya orang makin menunduk. Bukan orang makin teriak-teriak. Itu kalau saya parameter pendidikan cukup 3 itu. Jadi kalau orang meningkat ilmunya, bisa mengamalkan ilmunya, maka pada peningkatan keilmuan dan praktek ini orang itu akhlaknya makin baik. Nah, itu adanya sebetulnya di lembaga pendidikan NU yang paling banyak bisa ditemui. Nah, karena itu apapun situasinya, kapanpun zamannya itu kalau menurut saya ya pendidikan yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama itu adalah pendidikan dengan parameter yang terbaik yang mungkin makin ke depan itu makin dibutuhkan oleh zaman. Masya Allah sekali, dan tentunya banyak sekali masyarakat itu terkadang stigmanya kalau misalkan anaknya terpatok pada agama takutnya ketinggalan Gus, padahal tidak ya. Tentunya pendidikan agama Islam bisa selaras dan semakin mengedepankan pengetahuan dan juga pendidikan untuk anak-anak menjadi generasi emas yang berkarakter dan juga pintar tentunya. Baik Gus, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Tabung Maghrib Ngabuburit Asik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya, mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya, mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa.
Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Kiai Duja itu sadar betul bahwa orang masuk surga itu bukan karena amal, karena ridho Allah. Selama ini kita ini lebih banyak diterangkan ibadah itu golek swarga. Nah, itu apa? Itu bagi anak-anak kecil yang baru mulai ibadah. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Ibu saya punya tanggungan Ramadan 1 bulan, keranten gerah. Apakah saya kemudian mengkodok puasa atas nama ibu saya? Nabi menjawab, sumi anha. Andaikan pahala puasa niku tidak nyampe ke ahli kubur, Nabi tidak akan nyuruh. To Allah, all praises just to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises just to Allah, all praises just to Allah. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut berbincang dengan dua narasumber hebat kita pada sore hari ini, bagi pemirsa yang ingin bertanya atau meninggalkan pesan bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini 0881 496 9796. Baik Gus dan juga Pak Yusuf, setelah tadi sempat saya singgung sedikit di segmen pertama terkait bagaimana tantangan sosial menghadapi masyarakat yang mungkin masih belum tahu dan paham terkait pendidikan, konsep pendidikan Islam. Nah, tanggapan Gus Nor sendiri bagaimana? Ya, pertama kita itu sekarang dihadapkan pada satu situasi di mana kita sebagai orang tua itu seringkali ngukur putranya dari nilai yang tertulis di dalam kertas itu. Jadi ukuran-ukuran yang sangat pragmatis. Yang kedua, bahwa mereka menitipkan anak ke satuan pendidikan itu tidak secara penuh mempercayakan bahwa sistem pendidikan mampu mendidik putra-putrinya itu. Akibatnya apa? Akibatnya mereka ngukur putra-putrinya itu kalau diterima nanti kalau lulus itu sekolah dianggap bagus kalau bisa mengantarkan putra-putrinya ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah-sekolah yang lebih baik. Padahal kalau menurut saya ukurannya tidak seperti itu. Jadi pendidikan yang baik itu kalau mau mengukur hasilnya itu akan menghasilkan anak-anak yang lebih soleh ke depan gitu. Nah, dengan lebih soleh itu sebetulnya ini akan menjadikan dunia menjadi lebih baik, kemudian keadaan juga menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Tetapi pragmatisme masyarakat ini tentu tidak boleh ditentang secara keseluruhan. Maka sekolah-sekolah harus menyesuaikan. Di samping menghasilkan anak-anak yang lebih soleh ke depan, maka sekolah-sekolah juga harus menyesuaikan. Karena itu kalau kami di Ma'arif, bahwa sekolah itu tetap harus secara mutu, secara kelembagaan, kemudian dan lain-lain juga tetap harus menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Tetapi nilai-nilai yang dibangun terhadap siswa ini dalam bentuk karakter dengan tagline pinter dan benar itu tetap harus menjadi
ciri khas yang melekat, sehingga dengan demikian nanti akan kelihatan, oh ini loh lulusan dari sekolah pendidikan Islam yang memang betul-betul menerapkan sistem pendidikan Islam tanpa mengukur hanya dari satu sisi, tetapi dari 3 parameter yang tadi saya sampaikan itu. Nah, kalau itu yang dilakukan, saya sangat yakin bahwa nanti pendidikan-pendidikan itu akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, sekarang ini kan kita bisa lihat lah, kasus-kasus terjadinya tawuran dan lain sebagainya, itu rata-rata kan banyak justru sekali, dari pendidikan-pendidikan yang tidak menerapkan 3 parameter sekaligus. Betul. Ya. Dan Masya Allahnya sekarang juga banyak sekali lembaga pendidikan yang sudah mendukung seperti membuka di jalur prestasi, prestasi tahfidz, menghafal Al-Quran juga sudah banyak ya Gus, alhamdulillahnya. Nah, tapi dari pandangan dari Pak Yusuf sendiri nih Pak terkait bagaimana tantangan sosial dan juga globalisasi tentunya di tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti di perguruan tinggi, tentunya kita temannya kan beragam nih Pak. Nah, budayanya beda-beda. Nah, dari Pak Yusuf sendiri melihat bagaimana peran dari kurikulum pendidikan Islam sendiri untuk membantu anak-anak seperti apa Pak? Baik, jadi saya mungkin overview dulu Mbak Rahma ya. Jadi ada paling nggak menurut saya ada 4 tantangan pengelolaan perguruan tinggi ya, perguruan tinggi. Nah, apakah itu Islam atau bukan Islam? Yang pertama adalah mutu sama rekognisi. Mutu berarti akreditasi kan, rekognisi berarti akhirnya dengan bermutu itu akreditasi itu akhirnya kemudian diakui ya kan. Yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah tantangan dari sisi kelembagaan. Kelembagaan itu berarti bagaimana tata kelola intelektual bagus, kemudian juga bagaimana kemudian bersaing dengan kompetitor. Nah, seringkali di problem internal itu datanya tidak tertib ya kan, datanya tidak bagus sehingga nanti ketika dinilai oleh sistem akreditasi itu menjadi jatuh. Nah, itu yang masalah. Oleh karena itu kami di LPTNU juga mendorong agar PD Diktinya juga diperbarui dan kita juga sudah ada sistem dari website kami yang juga mengintegrasikan. Yang ketiga yang saya kira paling penting yang tadi Mbak Rahma singgung adalah mengenai distingsi. Nah, ma'arif apakah itu perguruan tinggi NU harus punya distingsi melalui kurikulum, ya kan, kurikulum. Nah, kementerian sudah ada konsep MBKM, tapi saya kira itu umum ya. Sehingga harus punya penciri dari kurikulum. Yang terakhir adalah tantangan yang terakhir adalah dari sisi pembiayaan, Mbak, pembiayaan. Nah, semakin ke depan UKT atau SPP di perguruan itu semakin mahal, ya kan? Kalau Bapak Ibu pemirsa TV9 ketahui bahwa pada poin pembiayaan kalau pengen dapat akreditasi A, ya kan, itu per tahun mahasiswa harus membayar ke 18 juta. Bayangkan kalau itu asumsinya adalah bahwa digotong dari SPP saja, ya kan? Jadi tapi nggak mungkin kemudian untuk menciptakan mutu yang bagus dengan biaya yang minimal. Saya kira itu juga mungkin. Nah, itu saya kira itu juga PR dan juga tantangan dari proses. Jadi kita masih punya peluang, kita masih punya chance bahwa dengan membuat distingsi dan juga mengatasi problem tadi, insya Allah kita bisa survive lah untuk tantangan pendidikan Islam di era global itu. Betul Pak. Nah tentunya di tengah masyarakat itu banyak sekali yang mengatakan bahwa pendidikan agama Islam hanya terpatok pada pendidikan keagamaan. Sedangkan kan tidak ya Pak. Banyak sekali pendidikan-pendidikan seperti ada ilmu tekniknya, ada ilmu kedokterannya, ada ilmu politiknya. Nah dari mungkin Gus Swadik sendiri bagaimana lembaga ma'arif dan juga perguruan tinggi Nahdlatul Ulama menyikapi hal tersebut Gus? Ya memang harus diselaraskan sebetulnya antara kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat dengan dunia pendidikan. Nah, bagaimana kemudian dunia pendidikan di samping menyesuaikan juga menjelaskan. Karena kalau kita hanya menyesuaikan itu artinya kita akan ikut arus. Tetapi kalau kita menjelaskan itu kita bisa menyampaikan visinya pendidikan Islam itu ini loh. Jadi tidak sekedar kemudian mengikuti arus yang terjadi di masyarakat. Yang kedua harus diingat bahwa pendidikan itu kan kalau formal itu kan tidak 24 jam. Karena itu pendidikan itu ya ada pendidikan keluarga, ada pendidikan sekolah, ada pendidikan yang terkait dengan lingkungan. Nah, kalau kita bicara sekolah, maka sekolah itu
mendidik siswa, mendidik kampus itu mendidik mahasiswa paling lama dalam 1 hari 8 jam. Maka tentu perlu penopang. Penopangnya adalah apa? Pendidikan keluarga. Bagaimana keluarga menjadi supporting terhadap apa yang telah ditanamkan di kampus, apa yang telah ditanamkan sekolah. Yang ketiga tentu lingkungan. Lingkungan itu tidak kalah pentingnya. Karena kalau lingkungannya juga tidak digarap, jangan lupa sekarang hasil penelitian Gen Z itu hidupnya lebih banyak dengan gadget daripada hidup dengan tetangganya, Betul, hidup dengan wong kita aja kalau jejer itu bisa pubbing. Masing-masing orang itu bukan ngobrol dengan sahabatnya, dengan sebelahnya, tapi ngobrolnya dengan gadget. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri karena itu kemudian kalau kita mau lebih komprehensif ya tadi itu tidak hanya kita menyesuaikan tetapi kita juga menjelaskan, bisa jadi melakukan pendampingan terhadap apa yang mereka lakukan. Berarti insya Allah sudah memberikan yang terbaik dengan keselarasan keduanya. Nah, dari Pak Yusuf, kira-kira program apa sih Pak yang dipersiapkan dari perguruan tinggi Nahdlatul Ulama untuk bisa menciptakan generasi-generasi emas yang unggul? Baik, makasih Mbak. Sebelum itu saya menuangkan beberapa pokok pikiran itu dalam suatu buku yang saya kasih judul UIN dalam terpaan rankingan PT Global. Jadi UIN ini bagian dari representasi dari perguruan tinggi Islam itu. Jadi monggo berkenan Gus Sodik untuk menerima karya kami, Mbak Rahma. Jadi intinya begini. Tadi saya sudah jelaskan bahwa 4 hal tadi itu menjadi penting, termasuk distingsi. Nah, di PTNO, di perguruan tinggi NU, sejak dulu, saya kebetulan dulu kuliahnya di PTNO, dulu saya santrinya Kiai Nur Sodik di Unisma. Nah, bagaimana kami mendapatkan mata kuliah aswajah, keaswajahan Islam aswajah. Jadi, dan itu tidak sekedar dihafalkan atau didialektikakan dalam, tapi juga diamalkan. Jadi, dan ini doktrin. Nah, bahwa mengapa kemudian lulusan pondok pesantren atau tradisi NU itu kokoh dan tawaduk pada moral dan pada kiainya, pada gurunya, karena memang itu ada aspek kepatuhan ya. Jadi semangat dalam kitab-kitab klasik misalnya Ayyuhal Walad dan sebangsanya ya kan, itu ditanamkan. Itu sangat beda jauh dengan, mohon maaf ya, dengan pendidikan model pendidikan lain yang memang memunculkan kesetaraan ya. Inklusivitas oke, tetapi ada batas-batas tertentu yang memang moralitas dijaga, tawaduk pada guru harus diutamakan dan seterusnya. Dan itu saya kira tetap menjadi penciri selain sistem tata kelola yang bagus, baik itu untuk perguruan tinggi maupun juga sekolah madrasah. Itu jadi tata kelola dan juga nilai-nilai, Mbak. Tata kelola itu balik manajemen penyelenggaraan pendidikan ya di setiap satuan pendidikan, itu saya kira yang penting. Dan Masya Allahnya ketika kita berada dalam lingkungan pendidikan Islam ya Pak Yusuf ya, selain dari kita mendapatkan pengajaran yang baik, juga bisa berguru secara langsung kepada kiainya ataupun tokoh yang benar-benar bisa memberikan ilmu dan barokah kepada kita. Kebetulan dulu Agika juga SMA-nya di madrasah Pak Yusuf. Alhamdulillah. Nah, kira-kira nih, boleh dong Agika minta tips dari Pak Yusuf atau mungkin Gus Sodik. Biasanya Agika kalau belajar bahasa Arab itu suka ngantuk. Kalau misalnya disuruh hafalan, kadang kalau misalkan belajar kan ada fikihnya, ya ada akidah akhlaknya, belum yang lagi mendalami Asmaul Husna. Itu Agika kayak baru baca 1 paragraf aja udah ngantuk tuh Gus. Nah, mungkin tipsnya buat generasi muda untuk bisa tetap menjaga keimanan di tengah pendidikan dan juga bisa menselaraskan hal tersebut, kira-kira bagaimana Gus? Mungkin dari Gus Sodik terlebih dahulu. Ya, masing-masing generasi itu membawa zamannya. Itu menurut Sayyidina Ali. Karena itu kalau kita jadi pendidik ya, kita harus menyesuaikan polanya dan kemudian membuat satu sistem pengajaran yang bisa diterima. Bisa jadi apa yang kita ajarkan itu caranya, metodenya tidak tepat gitu, dan lain sebagainya. Saya masih ingat kok, saya diajari bahasa Arab itu tidak ngantuk blas ketika kecil karena dilagukan. Masya Allah. Abun bapa, umun embok, waladun anak, jidarun tembok gitu. Jadi ada cara yang dilakukan yang itu menyesuaikan dengan zamannya. Nah, kalau sekarang misalnya
nyanyinya mungkin tidak dengan lagu seperti itu, tapi dengan lagu-lagu yang lain yang lebih milenial gitu. Jadi harus ada terjadi penyesuaian. Karena apa? Karena ya generasi pendidik itu rata-rata kan generasi kolonial yang dididik anak-anak milenial. Nah kalau masing-masing bertahan itu tidak akan ketemu. Karakternya beda ya Iya, Gus. karakternya beda dan tidak akan ketemu. Dan itu cara penyatuannya ya harus saling menyatukan, menyesuaikan. Sehingga kalau dalam ilmu ekonomi itu akan ketemu titik equilibrium. Titik di mana masing-masing menyesuaikan kepada dalam satu tempat tertentu yang itu bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah tadi ketika Gus Sodik bernyanyi, saya jadi ingat Gus, sampai sekarang ketika saya wudhunya pun urutannya pakai lagu ketika saya ngaji. Nah mungkin dari Pak Yusuf sendiri bagaimana Ya Pak? betul, jadi itu ilmunya orang Fakultas Tarbiyah ya. Itu Pak Solahuddin, Pak Ali itu ya. Jadi betul sekali, jadi media pembelajaran Mbak. Jadi Gus Hamid itu dan lain-lain juga itu Bapak Ibu dari Ma'arif juga saya kira media yang penting. Nah apalagi sekarang maka kemudian guru atau dosen itu tidak bisa menolak dengan hadirnya IT atau yang berbasis Android atau sebangsanya ya. Jadi manakala kita menggunakan media yang kreatif dan inovatif, insya Allah juga nggak akan bosan dan akan teringat terus ya. Itu dan saya kira dengan berbasis media itu efektivitas belajaran akan lebih dijamin. Itu saya kira. Baik, Masya Allah luar biasa sekali. Kita sebagai generasi muda sudah diberikan pesan-pesan yang sangat penting oleh Gus Sodik dan juga Pak Yusuf terkait bagaimana sih kita bisa tetap bertahan dalam dunia pendidikan dan juga kompetensi global tentunya sesuai dengan syariah dan juga ajaran Islam. Baik pemirsa, sebentar lagi kita akan kembali pada segmen berikutnya di Tabuh Maghrib Ngabuburit Asik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di Tabuh Maghrib. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Gusti Allah nggawe makhluk kan telu. Ana makhluk sing digawe saka geni jenenge setan. Makhluk iki ra tau bener, salah terus jenenge setan. Oh, mulane Bu jenengan nek duwe bojo kok salah, alhamdulillah Pak sampean cek wong. Kok sampeyan nuntut bojomu kon bener terus, aja rabi wong. Rabi yo Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Kiai Duja itu sadar betul bahwa orang masuk surga itu bukan karena amal, karena ridho Allah. Selama ini kita ini ya, lebih banyak diterangkan ibadah itu golek swarga. Nah, itu apa? Itu bagi anak-anak kecil yang baru mulai ibadah. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim.
Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Halimun awwahum, wong iku lembut menyejukkan, boten kereng Nabi Ibrahim. Innahu lahalimun awwahum muni. Nabi Ibrahim iku ya wong lembut menyejukkan hati, ten ono opo-opo dibalekno karo pangeran. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya, lebat bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembayang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembayang, apa gunanya? Baik pemirsa, kembali lagi dalam Tabu Maghrib Ngabuburit Asik. Nah pemirsa, selain Agika ditemani oleh kedua narasumber hebat kita yang sebelumnya kita sudah berbincang-bincang, tentunya Agika juga ditemani dengan audiens dari Ma'arif Nahdlatul Ulama dan juga PTN Nahdlatul Ulama. Nah, di segmen kali ini kita akan melakukan sesi tanya jawab yang akan secara langsung dari audiens kepada kedua narasumber hebat kita pada sore hari ini. Monggo disilakan kakak-kakak dan juga bapak yang ingin bertanya. Sebelumnya kita telah membahas banyak hal terkait pendidikan agama Islam, Bapak. Selain tadi Agika juga sudah memberikan rasa keingintahuan, tentunya audiens dan juga pemirsa di rumah juga bisa langsung bertanya. Baik, sudah ada yang ingin bertanya, monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pengalaman mondok dulu mungkin pondok era 90-an gitu kan, kita benar-benar dibentengi untuk tidak mengakses dari apa yang kita butuhkan. Kalau di pondok biasanya hanya ada informasi kayak koran misalkan gitu ya. Nah hari ini wajah pesantren kita bisa lagi begitu gitu kan. Jadi banyak celah. Jadi mereka meskipun mungkin dibatasi tidak boleh bawa HP, tapi ketika dia ke kampus, ke ke sekolah, akses itu akan tetap terbuka. Nah hal ini mungkin ya oke, dibentengi mungkin ya, dibentengi dengan pelajaran akhlak dan sebagainya, tapi celahnya itu makin menganga sekarang gitu ya. Katakanlah yang paling banyak sampai ke grassroots itu jadi judi online misalkan. Hari ini mau ngakses dimanapun, siapapun, dan mungkin ketika dia melakukan praktikum komputer di sekolah itu sangat-sangat terbuka. Dan kira-kira itu yang kemudian harus ada formula baru ya, bagaimana pendidikan-pendidikan yang sudah bagus terutama di pondok pesantren kira-kira seperti apa ke depan ini, dan konsep disruptif itu tidak hanya terjadi di bagian mungkin di teknologi terkini ya, di Gojek dan sebagainya, sudah masuk sampai ke grassroots itu. Nah kira-kira gimana nih pandangan ke depan terutama di pesantren yang kami banyak hidup dan berkembang di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mungkin Gus Sodik terlebih dahulu. Oke, saya komentari pesantrennya dulu. Sampai hari ini saya masih merasa sejelek-jeleknya pesantren, pesantren itu adalah tempat pendidikan yang paling baik. Nah, kuncinya seperti tadi saya sampaikan, menghadapi tantangan yang sedemikian hebat, terutama dari serangan-serangan luar itu, maka satu yang terkait dengan penanaman nilai itu penting. Penanaman nilai artinya tadi makanya saya sampaikan tidak hanya persoalan keilmuan, tetapi juga ada parameter yang lain yang harus dijadikan ukuran. Jadi satu, penanaman nilai. Saya ini kebetulan kalau di Banyuwangi mengelola pesantren yang hampir seperti ini kasusnya, karena pesantren kami itu ada sekolah-sekolah formalnya. Maka yang kami lakukan adalah guru-guru
Ustadz-ustadz itu juga kita kenalkan dengan teknologi supaya mereka nanti masuk terhadap dunia itu. Jadi dengan demikian kita bisa tahu apa sih yang menjadi apa mimpi mereka terhadap dunia-dunia yang lain itu. Yang kedua pendampingan. Tentu pendampingan tadi itu bagaimana mendampingi anak-anak ini tidak hanya orang tapi juga dengan peraturan-peraturan, dengan aturan-aturan yang ini diharapkan dengan begitu makin mengurangi. Menghilangkan saya pikir tidak bisa, tetapi mengurangi itu bisa. Nah yang ketiga, kalau sudah pada titik akhir saya sering guyonan. Guyonannya begini, orang tua itu doakannya anak sekarang harus pada dua dunia. Robbana atina fid dunya wa fid dunya maya hasanah. Karena kalau fid dunya tok itu tidak cukup. Kurang ya. Harus ada ditambahi dengan dunia mayanya, karena bisa jadi kita selamat di dunia tapi dunia mayanya enggak. Nah ini yang tadi, jadi kuncinya satu value, penanaman value-nya, yang kedua melakukan pendampingan, yang ketiga controllingnya tetap harus ada, controllingnya itu harus ada. Nah, supaya apa yang kita rencanakan itu tidak melenceng jauh hasilnya dengan kenyataannya. Dengan demikian nanti pesantren itu akan tetap menjadi dunia yang paling baik sebetulnya. Walaupun kadang-kadang pesantren juga dihadapkan pada persoalan. Anak-anak yang dimasukkan pesantren itu biasanya justru anak-anak yang bermasalah. Satu. Yang kedua, anak masuk pesantren bukan dengan kesenangan tapi dengan ketakutan, dengan ancaman. Awas lo yolek nakal tak lebok no pondok lo. Nah itu kemudian sampai sekarang, menjadikan Bapak, paradigmanya menjadi tidak jadi pas. menakutkan ya mungkin bagi anak-anak. Karena menakutkan itu kemudian anak memikirkan ini bagaimana melarikan diri dari tempat yang menakutkan itu. Maka tiga hal tadi tidak ketemu akhirnya. Value, pendampingan, kemudian controllingnya tidak ketemu. Nah mungkin dari awal sudah tersetting kurang baik ya Bapak di masyarakat. Selalu mengedepankan kalau misalkan anak-anak nakal, nakut-nakutinnya dimasukin pondok. Jadinya kita sebagai anak-anak menganggapnya pun pondok itu seperti penjara. Seperti itu, padahal kan nggak seperti itu kenyataannya ya Bapak ya. Pesantren itu pendidikan paling baik. Anak saya dulu juga aneh kok. Saya sekolahkan di SD unggulan. Begitu mau tak pindah ke pesantren, gurunya nanya, Pak nggak eman-eman. Saya marah. Saya bilang, lo pesantren itu tidak hanya mengajarkan ilmu tapi juga kemandirian dan lain-lain sebagainya, akhlak kemandirian dan terutama kemandirian ini penting. Hanya nilai kemandirian ini sekarang di pesantren agak tereduksi karena apa? Sudah mulai muncul laundry, masak sudah tidak boleh di pesantren. Saya punya pesantren di Malang, setiap 1 minggu 1 kali saya wajibkan masak anak laki-laki. Waduh. Saya bilang supaya kamu jadi menantu yang paling baik. Masya Allah. Idaman. Berarti boleh nih Pak, bisa carinya di pondok pesantrennya Gus Sodik nggih? Mungkin dari Pak Yusuf menanggapinya seperti apa Pak? Iya, singkat saja. Di era seperti ini saya masih menemukan dan saya kira juga tidak sedikit ya, pondok yang memang strict Mbak. Jadi memang HP nggak boleh. Kalau sampai konangan ya langsung bahkan mungkin dikeluarkan. Dan bagaimana kemudian menggantikan kebosanan itu sehingga pola-pola dulu ketika misalnya untuk istilah roan ya dulu atau kegiatan-kegiatan soft skill yang lain itu juga dibudidayakan. Nah, koran cetak itu ya itu masih ada itu sehingga anak-anak itu juga masih bisa melihat informasi ya, tetapi tidak HP-an ya, kegiatan-kegiatan tetap jalan misalnya untuk bersih-bersih dan seterusnya kan, dan mungkin kerajinan ya kan. Tapi untuk IT ketika misalnya pembelajaran IT itu harus tetap menggunakan gadget tapi di dalam kelas, di dalam lab. Itu saya masih menemukan itu. Jadi dengan pola plus saya kira pengendalian itu masih bisa dilakukan saya kira. Karena memang susahnya juga selain kita harus beradaptasi dengan pola pendidikan yang sekarang, kemajuan teknologi juga mau tidak mau harus kita ikuti. Betul, ya Bapak. Itu juga diadopsi ya melalui pembelajaran di lab. Namun tetap harus ada poin controlling dari pihak pondok pesantren untuk bisa mempertahankan pendidikan agama Islam. Baik Bapak, mungkin 1 sampai 2 pertanyaan lagi nih. Sudah ada yang mau bertanya? Luar biasa sekali, monggo. Antusiasnya luar biasa Bapak. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Wanda Alivia. Di sini saya izin bertanya mengenai yang sedikit dibahas tadi mengenai perkembangan teknologi informasi. Nah, bagaimana kita di masa sekarang kan mengintegrasikan prinsip-prinsip pendidikan Islam ke dalam kurikulum yang sesuai dengan standar internasional. Kan sekarang banyak sekolah maupun tempat pendidikan itu yang sudah bertaraf internasional. Nah, kira-kira bagaimana standar yang perlu sehingga siswa itu tidak hanya mampu bersaing secara global tapi tetap tanpa kehilangan dari identitas keislaman mereka. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terkait teknologi dan juga standarisasi internasional, Pak. Bagaimana? Mungkin dari Pak Yusuf? Wah, luar biasa, pertanyaannya sulit dijawab ini ya. Ya, tapi saya kira ini aktual ya. Jadi bagaimana menyekolahkan anak atau bersekolah di perguruan tinggi yang berkualitas, apalagi orientasinya perguruan tinggi yang bertaraf internasional, world class university, tapi semangat agamanya itu kena, kan begitu ya kira-kira ya. Nah, saya kira ya kembali pada perguruan tinggi keagamaan. Jadi di Indonesia itu Mbak Rahma itu ada 2 jenis ya, walaupun ini juga tidak bermaksud untuk melakukan dikotomi ya, perguruan tinggi keagamaan dan perguruan tinggi umum. Perguruan tinggi keagamaan itu di bawah Kemendikbudristek, sementara perguruan tinggi keagamaan itu di bawah Kemenak. Nah, perguruan tinggi keagamaan memang dia basisnya agama, tetapi juga ada juga yang prodi-prodi umum ya kan, seperti Universitas Islam Negeri atau Universitas Islam gitu ya kan. Nah, jadi di satu sisi jurusan atau keilmuan keagamaan atau sosial humaniora ada, tetapi jurusan umum sains dan teknologi tidak ada. Nah, misalnya ambil contoh misalnya di PTKIN ya atau di perguruan tinggi keagamaan negeri ya di UIN itu. Nah, dia ditanamkan bahwa kalau pengen menjadi UIN ya kan harus ada akad ya, semacam integrasi keilmuan istilahnya. Kebetulan saya juga ngajar di UIN ya. Jadi keagamaan atau Islamnya kena dan umumnya juga kena ya kan itu. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu pemirsa TV 9 ya kan, ketika misalnya nanti Anda pengen atau Bapak Ibu pengen mencari begitu ya, mencari bagaimana sih profil perguruan tinggi atau sekolah matrikus yang bagus, hari ini tidak sulit ya, tinggal googling saja ya kan. Saya kira Pak Kiai Sutik sudah menyiapkan instrumen itu ya. Kami di LPTNU juga ada yang website yang bisa menunjukkan ya kan bagaimana kualitas perguruan tinggi yang ada ya kan, bagaimana akreditasinya itu kan. Nah, di PTNU Mbak, di bawah LPTNU Jatim, alhamdulillah misalnya ya kan sudah ada 2 yang aksi unggul, yaitu Universitas Islam Malang dan UNUSA, Universitas NU Surabaya ya kan. Jadi untuk menuju unggul ini tidak mudah ya kan. Jadi ada sekian instrumen yang harus dipenuhi ya. Jadi istilahnya kalau rapot itu nilainya ya nyari sempurna ya, nilainya harus 4 semua, dan ini didorong oleh pemerintah untuk menjadi perguruan tinggi yang berkelas dunia. Nah kan, jadi saya kira Unisma, UNUSA itu kan, dan saya kira juga PTN yang lain yang bagus juga didorong untuk menjadi world class university ya kan. Nah, sedikit ngomong Bapak Ibu tentang WCU ya, WCU World Class University itu ada banyak model rankingan ya, tetapi ada satu yang paling otoritatif yaitu QS World ya, QS University World University Ranking ya. Jadi ada sekitar 6 indikator QS World ini. Yang pertama misalnya academic reputation, kemudian employee reputation, kemudian ada indeksasi ya, indeksitasi, kemudian ada rasio dosen mahasiswa, kemudian ada program internasional ya kan, dan yang terakhir adalah jumlah mahasiswa asing. Nah, jadi memang jika perguruan tinggi didorong untuk atau lembaga pendidikan didorong untuk ke sana, maka ukurannya atau baseline-nya tentu berpatok pada rangkaian global, tidak hanya sekedar webometrik, unirank dan seterusnya yang hanya menunjukkan pada aspek visibilitas websitenya, tapi juga ada sistem yang kemudian mengassessment, jadi harus daftar dan lembaga itu akan menilai, menguji berdasarkan instrumen agar memang dipastikan bahwa, dan kita masih sedikit sekali ya untuk katakan di level Asia Tenggara masih minim ya, tapi ini saya kira PR agar
perguruan tinggi Islam atau lembaga pendidikan Islam juga bisa didorong untuk berreputasi global. Saya kira itu ya. Masya Allah, yang artinya kita setiap waktu juga terus berkembang untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi, dan tentunya taraf internasional bukan tidak mungkin untuk kita bisa mencapai pada tahap tersebut. Harus dilakukan, tidak boleh hanya diimpikan saja ya. Betul. Harus dengan sistem penjaman mutu dan perencanaan yang matang gitu ya. Masya Allah. Support juga. Nah, mungkin dari Gus Sodik pandangannya terkait dari segi pondok pesantrennya di Gus. Apa pondok pesantrennya? Kalau yang terkait bagaimana pendidikan Islam dalam taraf internasional. Tadi kan yang begini, PTN sudah kalau disampaikan. Yang namanya internasional itu kan ada dua, ada standar internasional, ada bahasa internasional. Kita di Sidoarjo itu yang banyak dua bahasa internasional, tapi bukan standar internasional. Dan kita sudah kembangkan di Sidoarjo, kita punya MTS yang sudah standar internasional, standarnya Cambridge misalnya, itu namanya standar internasional. Jadi harus dibedakan. Kadang-kadang kita tertipu dengan bahasa internasional, menganggap itu standar internasional. Nah, agak berbeda. Di kampus pun juga begitu. Kalau standar internasional berarti akreditasinya juga internasional. Misalnya FIBA dari Jerman itu ASIIN itu berarti sudah mengikuti standar internasional. Nah, kemudian yang kedua tentang tantangan teknologi. Tadi saya sampaikan, teknologi itu bukan untuk dihindari, tapi yang penting bagaimana kita kemudian memanfaatkan teknologi itu untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, sehingga yang kita lakukan adalah menyesuaikan dengan teknologi. Itu. Saya misalnya walaupun sudah tua ya, saya tetap punya IG karena mahasiswa saya hampir semua pakai IG. Dengan begitu komunikasinya masih jalan, paling tidak kalau saya didik mahasiswa pengen DM itu saya sudah bilang, oh ya buka aja IG saya gitu. Misalnya tidak mati huruf WhatsApp, mati huruf SMS gitu kan. Tidak begitu, kita harus menyesuaikan, tetapi untuk sesuatu yang baik. Dakwah juga begitu. Teknologi jangan ditinggalkan. Teknologi sebagai alat, karena dakwah pesantren itu bisa lebih luas kalau kita memanfaatkan teknologi, menggunakan YouTube dan lain sebagainya. Dan kemudian kita bisa bersaing dengan yang lain. Jangan yang punya subscriber jutaan nanti hanya mereka-mereka yang tidak memberikan value, tetapi ke depan pesantren punya subscriber yang banyak sehingga nanti dakwahnya juga akan sampai kepada mereka-mereka baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Nah, Masya Allahnya sekaligus sekarang itu gencar-gencarnya kan penggunaan TikTok. Saya pun melihat banyak sekali live-live TikTok yang mengajarkan ngaji. Nah, alhamdulillahnya respon dari netizen juga bagus akan hal tersebut. Jadi bukan hanya kita memanfaatkan platform-platform biasa seperti pengajaran pada umumnya, namun kita juga bisa berkembang dengan teknologi seperti melalui live TikTok tersebut. Dan tadi juga Gus memfasilitasi melalui DM Instagramnya apa Gus kalau boleh tahu ini? Instagramnya Gus Sodik. Boleh ya nanti ya kalau misalkan belajar langsung ya sama Gus Sodik ya? Boleh, insya Allah boleh. Masya Allah. Baik pemirsa, tidak terasa pertanyaannya masih banyak, tapi kita ada keterbatasan waktu dan tentunya kita sudah banyak sekali menukar ilmu dan juga bertanya-tanya kepada kedua narasumber hebat kita pada kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Tabur Maghrib, ngabuburit asik. Marhaban ya Ramadan, oh indah ya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Tabur Maghrib. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Ya,
saya Indonesia itu sadar betul bahwa orang masuk surga itu bukan karena amal, karena ridho Allah. Selama ini kita ini lebih banyak diterangkan ibadah itu golek swarga. Nah, itu apa? Itu bagi anak-anak kecil yang baru mulai ibadah. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Ibu saya punya tanggungan Ramadan 1 bulan, keranten gerah. Apakah saya kemudian mengkodok puasa atas nama ibu saya? Nabi menjawab, sumi anda. Andaikan pahala puasa niku tidak nyampe ke ahli kubur, Nabi tidak akan nyuruh. Sepanjang hidup bersamamu, aku bersyukur atas hadirmu kini dan segalanya. Aku milikmu, milikmu sepanjang hidup, seiring waktu kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, yakini hatiku. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Tabu Maghrib Ngabuburit Asik. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, Gus. Kita sudah banyak mendiskusikan banyak hal, namun jangan khawatir, Agika masih punya sesuatu yang menarik untuk pemirsa di rumah dan hadirin sekalian yang hadir pada sore hari ini. Tentunya bagi para orang tua yang bingung, tidak perlu ragu lagi untuk bisa mencari sekolah terbaik. Yang tadi sudah sempat kita jelaskan bahwa pendidikan agama Islam bukan terpatok pada agama saja, namun tetap bisa bersaing di era kompetisi global. Tidak perlu bingung ataupun cemas, dan tentunya kami hadir dalam lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang memiliki layanan daring bernama EGSM atau Gerakan Sekolah Ma'arif untuk masyarakat seluruh Indonesia dan memudahkan masyarakat mencari informasi dan mendaftar di sekolah-sekolah atau Ma'arif se-Jawa Timur. Selain itu, hadirin dan juga pemirsa Tabu Maghrib bisa mengakses informasi seputar pendaftaran PTNU melalui website iptnu_jatim.or.id yang nantinya bisa langsung memberikan informasi yang bisa langsung diakses dan dicari untuk bisa sebagai referensi ya Gus ya, bisa secara langsung. Nah, sebelum itu mari kita saksikan bersama launching aplikasi EGSM LP Ma'arif NU. Untuk langkah pertama, silahkan akses website egsm.edumate.id. Kemudian, buat akun terlebih dahulu melalui halaman register, lalu login dengan akun yang telah didaftarkan sebelumnya. Setelah login, jangan lupa untuk melengkapi profil sebelum melanjutkan ke daftar sekolah. Selanjutnya, pilih sekolah impian yang akan dituju. Setelah memilih sekolah, klik tombol daftar di pojok kanan atas sampai muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya, pemilik akun dapat mendaftarkan dirinya sendiri dan juga program afiliasi untuk mendaftarkan siswa lain dengan mengisi form biodata calon siswa. Setelah mengisi data calon siswa, lanjutkan dengan memilih siswa yang akan didaftarkan dengan memilih checklist box yang ada di pojok kanan atas masing-masing voucher calon siswa. Setelah itu, klik daftar hingga muncul nomor virtual account pembayaran siswa. Salin, lalu selesaikan pendaftaran dengan melakukan pembayaran virtual account tersebut.
Setelah melakukan pembayaran VA, maka proses pendaftaran siswa melalui aplikasi EGSM telah selesai. Riwayat pendaftaran akan tersimpan dalam daftar pembayaran pemilik akun. Sekian informasi yang bisa kami bagikan. Terima kasih dan semoga membantu. Masya Allah, beri tepuk tangan yang meriah terkait launching program EGSM yang dihadirkan untuk bisa mendukung majunya pendidikan Islam untuk generasi muda saat ini. Mohon izin Gus dan juga Pak Yusuf, saya bergeser terlebih dahulu ke sebelah kiri untuk menemani Mbak Alivia. Kita sambut bersama Mbak Alivia selaku Public Relation dari program EGSM. Baik Mbak, monggo. Mungkin kita akan mengobrol sedikit terkait bagaimana program EGSM ini Mbak. Iya, jadi menyambung juga terkait materi bagaimana pendidikan Islam di Indonesia yang terkaitannya dengan teknologi. Gimana kita nggak bisa lepas dari teknologi kayak gitu kan. Nah dengan ini LPMNU Ma'arif Jatim ini melaunching EGSM di mana pengembangan dari gerakan sekolah Ma'arif sebelumnya. Di mana gerakan sekolah Ma'arif sebelumnya ini masih konvensional, promosinya pakai lewat mulut ke mulut seperti itu. Nah, dengan diadakannya EGSM ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam mencari informasi terkait sekolah-sekolah yang diinginkan. Begitu juga dengan pondok pesantren. Jadi melalui EGSM nanti masyarakat tidak perlu bingung bagaimana cara mencari informasi-informasi terkait sekolah-sekolah yang diinginkan. Karena di EGSM ini sudah menyediakan informasi terkait sekolah pesantren dan non pesantren. Begitu juga dengan mitra kerjasama sekolah baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah dengan adanya ini pihak lembaga Ma'arif NU melaunching sistem platform EGSM yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memudahkan sekolah di bawah naungan LPMNU. Sesuai dengan semboyannya selama ini kan wong NU sekolah ya kudu nang NU kayak gitu. Masya Allah, berarti bukan hanya sekedar kita mendengarkan bagaimana program-program yang baik, namun sudah ada contoh langsung bahwa lembaga pendidikan Islam sudah menerapkan kemajuan teknologi yang bisa membantu meningkatkan generasi bangsa Indonesia ini. Wah, luar biasa sekali. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk program EGSM yang telah launching pada sore hari ini. Baik Mbak Aulia, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sebelumnya. Baik, saya kembali lagi menemani kedua narasumber kita yang hebat pada sore hari ini. Dan Gus mohon izin dan juga Pak Yusuf, ternyata masih ada satu pertanyaan lagi dari para audiens yang sangat luar biasa. Monggo disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Anas Azhar dari ITS. Mohon izin bertanya Gus. Kan biasanya dari kadang yang dibingungkan untuk kita bersekolah di pendidikan Islam itu kan kadang takutnya ketertinggalan dengan misal pelajaran-pelajaran yang kayak tadi standar internasional atau pelajaran yang umum. Nah, soalnya kadang dari teman-teman saya sendiri, kalau teman-teman saya di kuliah itu kadang bingungnya itu masuk kampus teknik yang saya rasakan sama teman-teman, tapi dulu di waktu di pendidikan sebelumnya itu kan masih didapatkan hanya pendidikan-pendidikan agama dan belum ada bekal untuk memasuki pendidikan yang umum seperti teknik tadi, sehingga waktu masuk di kampus teknik itu kebingungan mengatur jadwal antara untuk mengejar tugas di kampus ini sama keistiqomahan kegiatan dulu waktu di pondok pesantren, ngaji, sholat dan lain sebagainya, sama juga mengemban untuk dakwah syiar di kampus. Nah, kadang bingungnya di situ. Nah, mungkin dari pendidikan sebelumnya itu apakah juga ada untuk bekal sehingga kita nanti saat di kampus umum terutama itu juga udah bisa mengikuti lingkungan yang ada di situ. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekhawatirannya masih sama ya Gus. Monggo langsung dijawab. Itulah pentingnya EGSM tadi itu. Jadi EGSM itu di samping menginformasikan ada pendaftaran, ke depan akan kita siapkan menjadi
media informasi yang mampu menunjukkan keunggulan sekolah-sekolah di Ma'arif. Jangan lupa bahwa sekolah-sekolah di pesantren, sekolah-sekolah di Ma'arif sekarang insya Allah sudah jauh lebih maju. Kami ini punya 1000 SMK, 100 lebih sudah teaching factory, sudah bisa punya produk, sudah bisa menghasilkan, sudah menjadi partnernya industri. Jadi dan SMK-SMK itu tidak semua di luar pesantren, ada yang di dalam pesantren. Jadi kalau paradigma tadi, adik-adik ITS mungkin perlu datang nanti ke sekolah-sekolah Ma'arif. Itu ada Ustadz Adim pendirinya MKKS. Nanti bisa dilihat, kami bahkan sekolah-sekolah kami Nun Sewu sekarang ini sudah menolak siswa. Kami di Blitar itu sampai ditutup sama Dignas karena sudah kebanyakan siswa yang mendaftar. Kami di Banyuwangi SMK-SMK swasta miliknya pesantren sudah ditutup sebelum negeri buka. Kenapa demikian? Karena sekolah-sekolah di Nahdlatul Ulama sudah tidak seperti yang kita bayangkan dulu, sudah banyak kemajuan. Kalau datang ke Sidoarjo, tidak hanya 2 bahasa di Sidoarjo itu, sudah 3, termasuk bahasa Mandarin. Itu di Sidoarjo. Belum nanti kalau sampean ke tempat-tempat yang lain, itu akan tahu betapa sekolah-sekolah kita sudah menjadi percontohan. Kita punya SMK Sunan Ampel yang jadi percontohan nasional untuk perakitan laptop. Nah kalau sudah demikian, di Banyuwangi ada SMK yang sudah dipercaya oleh Cina untuk perakitan dan servis pengembangan motor listrik misalnya. Kita juga punya aliyah-aliyah yang sangat maju. Di Sanawiyah di Sidoarjo itu standar internasional, sudah Cambridge standarnya. Jadi paradigma bahwa pesantren secara teknologi ketinggalan sebetulnya sekarang sudah tidak pas menurut saya. Yang kedua, paradigma bahwa pesantren ketinggalan sudah tidak pas karena banyak profesor-profesor yang ada di pesantren, banyak orang-orang pesantren yang sudah sukses di luar negeri. Saya kebetulan baru pulang dari Haromain. Saya ketemu dengan alumni-alumni pesantren yang sukses. Bahkan ada juru masak lulusan pesantren yang masakannya terenak nomor 2 di dunia ketika dilombakan di Saudi Arabia. Dan itu sekolahnya adalah sekolah dari sekolah Nahdlatul Ulama miliknya. Masya Allah. Nah ini yang harus kita jelaskan, karena itu menjadi sangat penting adanya EGSM itu, supaya nanti kalau orang tidak sempat datang ke sekolah, cukup klik EGSM untuk mencari informasi-informasi. Bahkan ke depan saya sudah sampaikan pada Pak Sekretaris Ustadz Sunan, saya sampaikan ke depan saya ingin kalau kita mau nyari sekolah Ma'arif itu kita datang ke Sidoarjo, klik aja tulisan Ma'arif, akan muncul sekian ratus sekolah Ma'arif. Gitu. Karena kita di Jawa Timur saja kita punya 13.247 sekolah dan madrasah. Dan itu memang ada yang belum, ada yang sedang, ada yang sudah maju dan lain sebagainya. Tetapi secara umum sekolah-sekolah ini juga sudah memanfaatkan teknologi sebagai basis pendidikan. Salah satu buktinya adalah ketika terjadi COVID, sekolah-sekolah Ma'arif adalah salah satu sekolah-sekolah madrasah-madrasah yang tetap eksis, tetap bisa bertahan dalam kondisi yang sulit dengan memanfaatkan teknologi itu. Maka EGSM terus kita kampanyekan, itu menjadi bagian dari mengedukasi masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat, membiasakan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dan tidak kemudian menjadikan teknologi sebagai salah satu kambing hitam dari persoalan-persoalan, tetapi sebetulnya juga salah satu media untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Sebagai solusi ya Gus. Monggo Pak Yusuf. Oke, baik, makasih Mbak Rahma. Tadi menyambung persoalan faktual yang disampaikan oleh sahabat-sahabat dari PMI ITS tadi ya. Kami memang ajak Mbak Rahma dari teman-teman PMI di UNUSA, ITS dan juga dari UIN agar mereka ke depan biar bisa menjadi generasi ke depan dari pengurus NU gitu ya. Nah, pertanyaannya menarik. Nah, bagaimana kalau di perguruan tinggi agama ya? Saya pernah mengajar di Untas Komarudin Gresik, Mas. Di Untas Komarudin Gresik ini perguruan tinggi yang di bawah pondok pesantren ya. Jadi intinya adalah bahwa materi keagamaannya cukup banyak.
ya kan? Sehingga kalau Anda kuliah di ITS itu hanya 144 SKS, di perguruan tinggi keagamaan itu bisa hampir 160. Nah, itu bedanya. Jadi untuk mengejar agama dapat, tapi umumnya juga nggak sampai ketinggalan. Nah, kira-kira begitu jawabannya yang sudah kita lakukan di tradisi kita ya. Terima kasih. Monggo Mbak Rahma ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Wah, luar biasa sekali. Berarti JSM ini menjadi jawaban bagi kita semua untuk bisa kembali mengubah dan juga menghilangkan persepsi masyarakat yang masih berpikir miring terkait bagaimana sekolah pendidikan Islam dan juga sekolah pesantren seperti itu ya Bapak dan Gus. Baik, satu pertanyaan lagi dari audiens. Monggo. Baik, mungkin dari audiensnya nggak ada, dari saya aja nih Bapak. Nah, terkait bagaimana EJSM ini sebagai gerakan baru dari lembaga Ma'arif dan juga PTN nih Pak, tentunya akan memberikan sebuah pandangan baru bagi kita untuk bisa aktif dan juga eksis. Nah, apa sih Pak yang lebih ditawarkan untuk bisa mempertahankan hal tersebut bisa selaras dengan kita sebagai generasi muda yang mungkin karakternya berbeda seperti itu. Dan tentunya sekarang banyak sekali culture yang mungkin penyesuaiannya susah seperti yang kita bahas sebelumnya. Mungkin dari Gusno. Iya, EGSM ini kan masih awal. Tapi kita punya mimpi besar di dalam hal yang terkait dengan pengembangan teknologi itu, sehingga ke depan itu Ma'arif tidak hanya menyelesaikan pendidikan dengan cara-cara yang lama, tapi juga sudah mengembangkan pendidikan dengan cara-cara modern dengan memanfaatkan teknologi. Memang sementara ini EGSM lebih kepada menginformasikan sekolah. Kenapa lebih menginformasikan sekolah? Karena sebetulnya kalau kita bicara pasar, Jawa Timur ini 80% umat muslimnya NU. Nah, kita punya sekolah-sekolah NU, tetapi tingkat kepercayaan terhadap sekolah madrasah ini masih kurang. Nah, kita tumbuhkan. Caranya bagaimana? Kita kenalkan kepada mereka. Kalau saya kan pakai bahasa Jawa itu kan witing tresno jalaran saka glibet. Ya. Bukan jalaran saka kulina ya guys. Glibet. Maka kehadiran Ma'arif itu juga harus glibet di seluruh kehidupan masyarakat. Mau fisik bisa ketemu Ma'arif, balihonya ada, sekolahnya ada, mau dunia maya kita sediakan platformnya, mau yang lain kita sediakan semua. Sehingga dengan demikian kehadiran Ma'arif itu ada dalam seluruh sisi kehidupan masyarakat, itu yang kita inginkan ke depan. Kalau ini yang terjadi, maka nanti ke depan Ma'arif itu bukan lagi pilihan kedua, tetapi Ma'arif menjadi pilihan utama. Sekolah-sekolah NU itu bukan lagi pilihan ketiga, keempat dan seterusnya, tetapi menjadi pilihan utama masyarakat untuk mempercayakan putra-putrinya kalau ingin anaknya pintar dan benar. Kenapa? Secara keilmuan dia dapat, akhlaknya baik, teknologinya juga dimanfaatkan untuk kepentingan hal-hal yang baik. Karena itu ini terus. Nah, di samping itu kita juga terus melakukan gerakan. Misalnya ketika sekarang ramai-ramai perundungan, kekerasan seksual, sebetulnya Ma'arif hasil Rakernas di Malang itu sudah memutuskan haram bagi dunia pendidikan NU itu ada pembulian, ada kekerasan seksual, ada intoleransi. Nah, kalau sekarang kejadiannya muncul, itu ke depan tentu Ma'arif juga harus melakukan, harus hadir di situ. Maka hasil Rakernas terakhir yang diikuti oleh teman-teman Ma'arif Jawa Timur sekarang sudah pada taraf pembentukan Satgas. Nah, ini yang kita harapkan tadi itu. Supaya apa? Ma'arif itu terus ngelibet itu. Nah, ngelibet itu kan uang jadi seneng itu. Jadi witing tresno jalaran saka ngelibet. Gitu. Wow, itu laki-laki pasti paham semua. Baik pemirsa, bukan hanya dari launching program EJSM ini menjadi wajah baru dari lembaga pendidikan Ma'arif, namun juga tentunya sebagai salah satu bentuk komitmen utama dari lembaga pendidikan Ma'arif untuk bisa terus berkontribusi dalam kemajuan pendidikan, terkhusus bagi pendidikan agama Islam di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Tabu Maghrib, ngabuburit asik.
Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di tabung maghrib, Gusti Allah nggawe makhluk kan telu. Ana makhluk sing digawe saka geni jenenge setan. Makhluk iki ra tau bener, salah terus jenenge setan. Oh, mulane Bu jenengan nek duwe bojo kok salah, alhamdulillah Pak sampean cek wong. Kok sampeyan nuntut bojomu kon bener terus, aja rabi wong. Rabi yo mana? Kiai Indonesia itu sadar betul bahwa orang masuk surga itu bukan karena amal, karena ridho Allah. Selama ini kita ini ya, lebih banyak diterangkan ibadah itu golek swarga. Nah, itu apa? Itu bagi anak-anak kecil yang baru mulai ibadah. Sudah berada di penghujung acara tabuh maghrib sesi pada hari ini, Gus. Mungkin monggo di closing statement yang mungkin diberikan oleh Pak Yusuf dan juga Gus Sodik. Baik, makasih Mbak. Kalau saya closing statementnya satu, bahwa pendidikan Islam masih punya masa depan. Mengapa? Karena mengintegrasikan wawasan keilmuan umum dan agama dalam satu sistem pendidikan. Oleh karena itu saya kira tetap masih punya masa depan. Terima kasih. Masya Allah, sangat singkat, jelas dan juga padat ya Gus. Monggo, Gus Adik. Yeah, satu kalimat aja. Kalau ingin anaknya pinter dan benar, sekolah dan kuliahnya harus di NU. Masya Allah, beri tepuk tangan yang luar biasa untuk kedua narasumber kita pada sore hari ini. Gus Sodik dan juga Pak Yusuf, terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir, bisa sharing bersama berbagi ilmu dengan kita pada sore hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada pemirsa di rumah dan juga hadirin yang telah hadir dalam acara Tabuh Maghrib Ngabuburit Asik. Semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini dan tentunya ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa ikuti program Ramadan lainnya di TV 9 Nusantara, yakni ada podcast Kilatan Turut setiap jam sahur yang membincangkan kitab-kitab karya warisan ulama Nusantara. Selain itu ada pula ngaji puasa atau ngaji pasanan dari pesantren-pesantren di Nusantara setiap habis tarawih. Kemudian ada pula bagi Anda Gen Z yang suka banget bisa langsung live bincang obrolan jelang berbuka atau OJK melalui platform Instagram TV 9 Nusantara. Kemudian ada pula Ramadan Mulia dengan menjernihkan jiwa dan juga meraih maghfirah kita bersama di bulan Ramadan suci ini. Saya Agika Putri beserta yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Tabuh Maghrib berikutnya pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tabuh Maghrib acara ini dipersembahkan oleh wilayah Nahdlatul Ulama dan didukung oleh Bank Jatim Syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin untuk pergi ke musola itu. Mbak tolong izinin belajar sama kawan-kawanku. Mbak minta izin lanjutkan pengajian ke
Zai Sin Shin masuk surga yo bilang amin. Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh